Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jumriati Sambe, salah seorang widyasuara Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang pada kesempatan ini memaparkan materi Building Learning Commitment yang biasa disingkat dengan BLC. Mata diklat ini dipaparkan sebelum mata-mata diklat inti lainnya, karena mata diklat ini adalah merupakan mata diklat kelompok aplikasi, sehingga semua peserta diklat setelah menyelesaikan materi ini diharapkan mampu menciptakan komitmen yang positif dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif agar semua pihak memperoleh manfaat yang maksimal dari proses pembelajaran. Adapun pokok-pokok bahasan dari materi ini, yang pertama, jadi ada 4 bagian. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, mengenal orang lain. Ketiga, berkomunikasi secara efektif. Dan yang keempat, membangun komitmen kelas. Kita mulai dari yang pertama, pengenalan diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu baik dilakukan secara fisik, non fisik, psikologi, intelektual, dan sebagainya. Tentunya sebaiknya dikaitkan dengan kegiatan yang diikuti, karena Anda sekarang sedang melakukan aktivitas mengikuti kegiatan diklat jarak jauh revolusi mental. Jadi tentunya mengenal diri Anda berkaitan dengan DJJ Redman itu sendiri. Nah, ini bisa dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mulai dari mana info DJJ Redman ini Anda peroleh. Kemudian pertanyaan, alasan yang membuat Anda mendaftar DJJ Revolusi Mental. Karena kan Anda ini bisa menjadi peserta diawali dengan Anda yang berinisiatif mendaftar. Nanti setelah mendaftar baru penegasan. Kemudian apa harapan Anda terhadap DJJ Redman ini? Kemudian apa yang harus Anda lakukan dalam DJJ Redman agar mendapat manfaat yang maksimal? Dan selanjutnya, menurut Anda, kira-kira ada tidak hal-hal yang bisa menjadi gangguan atau hambatan dalam mengikuti DJJ Revolusi Mental ini? Dan untuk menguji pemahaman Anda sendiri, sebaiknya Anda juga menanyakan diri sendiri, kepada diri sendiri, apa itu revolusi mental. Dan khususnya karena ini diklatnya berkaitan dengan pemimpin yang berkarakter, jadi ada baiknya kalau Anda juga menguji diri sendiri juga dulu. Sudah tahu enggak yang dikatakan pemimpin berkarakter? Silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan ini semua. Waktunya cukup 15 menit, jadi langsung jawab. Kemudian tugasnya diserahkan kepada panitia. Sesi yang berikut adalah mengenal orang lain. Ini hasil screenshot Zoom tadi pagi waktu pembukaan. Jadi ada beberapa foto peserta, tapi bukan berarti ini semua yang harus Anda kenal. Tentunya yang lain juga. Jadi kalau bisa dapat semua 39 orang, ya alhamdulillah. Karena waktunya tidak lama. Cukup 15 menit juga untuk mengenal orang lain. Nah, apanya yang harus Anda ketahui dari teman Anda itu? Oh iya, bukan hanya teman diklat, tapi juga panitia penyelenggara. Yang pertama, tentunya secara formal kita berteman, sebaiknya tahu nama lengkap orang.
Kemudian supaya lebih akrab, nama panggilan. Dan supaya lebih tahu lagi kita bisa bersikap bagaimana, kita ada baiknya juga tahu tanggal lahir seseorang. Kemudian dilanjutkan dengan status perkawinan, karena tentu berbeda cara berinteraksi orang yang sudah menikah dengan orang yang belum. Misalnya kalau seorang perempuan, ya kalau sudah menikah tentu lebih dibatasi sedikit. Kalau dibanding bukan berarti yang belum menikah itu bisa seenaknya, tapi tentunya ada batasannya. Dan dilanjutkan dengan jabatan dan tempat tugas dari teman Anda itu. Kemudian ini jangan lupa foto. Bagaimana modelnya nanti? Ini hasil kerja Anda, terserah Anda, kreativitas Anda. Mau dibentuk daftar, mau bentuk yang lebih bagus, boleh-boleh saja, yang mana saja. Mengenal orang lain itu pada dasarnya kita hanya tahu sedikit saja dari orang itu. Apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, hanya itu yang terlihat, hanya itu yang kita tahu. Tapi bagaimana nilai-nilai yang dia anut, bagaimana kepercayaannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, kita tidak lihat. Jadi kita tidak tahu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kita tahu? Ya tentunya lebih banyak mendengar, bergaul dengan orang itu. Nah, setelah bergaul dengan orang itu, kita akan tahu bahwa orang itu, orang kenalan kita itu, teman kita itu, dia kira-kira tipenya masuk di kategori yang mana. Apakah musang, kuda, tapi bukan berarti dia ini binatang ya, hanya dianalogkan saja. Sifatnya itu musang, misalnya suka bertengkar, sifat begitu. Nah, cara menghadapinya ya jangan dilayani, dihentikan saja. Lebih baik mengalah daripada ribut. Nah, jadi banyak tipe-tipe sini. Untuk menghadapi seseorang, sebaiknya kita tahu tipenya, bagaimana ciri-cirinya, baru aman. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah berkomunikasi secara efektif. Karena Anda sudah mengenal diri Anda, kira-kira Anda itu orangnya bagaimana, kemudian mengenal orang lain, tentunya sudah bisa berkomunikasi. Nah, komunikasinya ini terserah Anda. Bisa melalui grup WA, bisa chat lain. Hasilnya adalah memilih ketua kelas. Setelah ketua kelas terpilih, jadi waktu untuk memilih ketua kelas itu cukup 10 menit, karena Anda sudah tahu. Dilanjutkan dengan yang terakhir, yaitu membangun komitmen kelas. Karena sudah ada ketua kelas, jadi ketua kelas yang bertanggung jawab untuk memandu, mengkoordinir membangun komitmen kelas ini. Sebelumnya tentunya samakan dulu persepsi. Apa itu komitmen? Komitmen adalah janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi diskusikan, musyawarahkan. Sekiranya sulit dilakukan, ya dibicarakan ulang. Jadi Anda komitmen yang benar-benar bisa Anda terapkan. Karena ini adalah kelas virtual, tentunya komitmennya berbeda dengan kelas yang tatap muka. Kalau kelas tatap muka mungkin menjaga sikap, sopan, berpakaian rapi. Kalau di sini juga harus berpakaian rapi karena kelihatan fotonya, tapi kan hanya atasnya, yang di bawah tidak kelihatan. Mau pakai sarung, mau pakai apa tidak kelihatan, yang penting di zoom sudah kelihatan rapi. Agak beda. Begitu juga dengan ketenangan. Nah, sama-sama diharapkan ketenangan, tetapi tentu berbeda. Kalau di tatap muka, mungkin kelas tatap muka tentunya langsung bersuara di kelas. Kalau di sini mungkin audionya yang di-unmute. Seperti itu. Silahkan Anda membuat komitmen apa yang sekiranya, misalnya on time, setiap ada jadwal Zoom, on time penggasa menyetor tugasnya, seperti itu. Atau mungkin bisa saling bantu, share bahan, seperti itu. Silahkan. Oke, baik Bapak Ibu. Sekian, semoga apa yang saya paparkan secara singkat ini
diperoleh manfaatnya dan selamat melaksanakan tugas diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.